وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir pembahasan tentang pembagian ilmu Allah menjadi 3, yaitu ilmu Allah yang berhubungan dengan sesuatu yang wajib, fahuwa ka'ilmihi binafsihi wa bima lahu minas sifat al-kamilah, yaitu yang berhubungan dengan sifat-sifat dia, sifat-sifat Allah yang sempurna. Ini pasti adanya, bahwa Allah bersemayam di arsy, bahwa Allah maha berkuasa, bahwa Allah melihat, Allah mendengar, Allah hidup, dan seterusnya. Yang kedua, ilmu Allah yang mengetahui sesuatu yang mustahil. Kemarin kita bahas, di antaranya dunia ini pasti akan rusak, langit dan bumi ini pasti akan hancur seandainya ada 2 ilah, ada ilah lain selain Allah, ada Tuhan lain selain Allah. Dan ini mustahil, tidak mungkin ada. Seandainya ada, maka pasti akan hancur. Dan ini yang tahu adalah Allah, bukan kita. Ya. Seandainya manusia diambil jantungnya, maka akan mati. Nah, ini kita tahu. Kita tahu. Dan kita membuktikan, kita menyaksikan. Ya. Seandainya kabel ini diputus, maka lampunya mati, maka konslet dan seterusnya. Kita tahu. Tapi seandainya dunia ini memiliki 2 Tuhan, ini kita nggak tahu. Apa yang akan terjadi kita nggak tahu, ya kan? Nah, Allah yang memberitahu. Seandainya ada Tuhan lain selain Allah, la fasadata, rusak, hancur langit dan bumi. Kemudian innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dubaban walau ijtama'u. Yang kalian seru selain Allah, mereka tidak bisa menciptakan walaupun seekor apa kemarin? Seekor lalat. Yang mudah sekali. Artinya ciptaan Allah yang sangat sederhana, yang sangat mudah. Lalat tentu jauh lebih kecil dari sapi, kucing, harimau, manusia. Tidak mungkin sanggup diciptakan oleh siapapun. Ya, karena itu ciptaan Allah langsung. Tidak akan ada yang bisa menyaingi. Ya. Yang bisa diciptakan oleh manusia hanya rumah, mobil, kapal, pesawat, handphone, mesin, ya. Karena Allah tidak menciptakan itu semua secara langsung, kan? Maka manusia bisa menciptakan. Adapun yang diciptakan oleh Allah secara langsung, lalat, semut, ya, pohon, daun, ya, tidak bisa. Menanamnya paling bisa, ya. Menanamnya bisa, menciptakan tidak bisa. Yang terakhir, wa amma ilmuhu bil mumkin, ilmu Allah yang berhubungan dengan sesuatu yang mungkin. Mungkin terjadi, mungkin tidak. Fa kullu ma akhbarallahu bihi 'anil makhluqat. Segala sesuatu yang Allah ceritakan tentang makhluk, ini mungkin terjadi, mungkin tidak. Mungkinkah si fulan jadi orang kaya? Mungkin. Mungkinkah si fulan jadi orang miskin? Mungkin. Mungkinkah kita masuk surga? Mungkin.
Mungkinkah kita masuk neraka? Mungkin. Semuanya mungkin. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Idzan fa ilmu Allah Ta'ala muhitum bi kulli syai'. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa thamaratu allati yantajuha al-iman bi anna Allah bi kulli syai'in 'alim kamalu muraqabatillahi 'azza wa jal wa khasyatihi. Apa buahnya kita mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah? Apa buahnya? Ya. Akidah ini kan sesuatu yang paling baik. Akan menjadi sempurna akidah itu kalau muncul buahnya. Kalau tidak muncul buahnya, ya tidak sempurna. Walaupun akidah itu tidak batal. Orang yang meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah, orang yang meyakini bahwa Allah Maha Tahu, Allah Maha Pandai, tapi dia tidak sholat, tapi dia tidak puasa, tapi dia berzina, tapi dia minum khamar, ya, batalkah akidahnya? Tidak batal, tidak batal. Tetapi tidak ada buah, tidak ada buah. Karena yang sempurna itu kan berbuah. Pohon dikatakan sempurna kalau ada buahnya, kan begitu. Apa buahnya? Kita mengimani bahwa Allah Maha Tahu. Apa buahnya? Kamalu muraqabatillah. Kita muraqabah. Apa muraqabah? Imam Nawawi membuat bab khusus dalam kitab beliau, kitab yang sangat terkenal, bab muraqabah. Merasa diri selalu diawasi. Kan jarang-jarang orang yang seperti ini, jarang-jarang. Kalau ditanya dia bisa jawab. Apakah Tuhan tahu kalau engkau mencuri? Tahu. Apakah Tuhan tahu kalau engkau berzina? Tahu. Ditanya bisa jawab, jawabannya benar. Tetapi merasa muraqabah belum tentu bisa. Ya. Ketika kita mau berbuat jahat, kita merasa sedang diawasi oleh Allah. Ketika kita mau berbuat dosa, kita merasa sedang diawasi oleh Allah. Ini jarang-jarang. Maka jika kita merasa dan mendapatkan sifat seperti itu, wajib kita bersyukur. Ini nikmat Allah. Ya. Dan semakin takut. Ya, kita lanjutkan. Qaulul muallif rahimahullah. Muallif, siapa muallif? Iya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bukan Syekh Utsaimin. Yang barusan ucapan Syekh Utsaimin. Ini kembali ke ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau membawakan firman Allah, wa tawakkal 'alal hayy, dan bertawakallah kepada al-hayy. Siapa al-hayy? Allah. Allah disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Salah satunya al-hayy. Dan bertawakallah kepada Allah yang al-hayy, yang hidup. Alladzi la yamut. Dijelaskan hidup yang tidak pernah mati. Adapun hidupnya kita pernah mati. Pernah mati dan akan mati dan akan dihidupkan lagi kekal selama-lamanya. Ya. Dulu kita tidak ada. Sekarang kita ada. Dan nanti akan tidak ada lagi, mati. Dan nanti akan ada lagi, dihidupkan lagi, dan terus tidak mati-mati. Ya. Ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, dan tidak ada perpindahan lagi dari neraka ke surga, maka Allah mengambil apa dulu? Kambing kibas. Kambing kibas. Allah mengatakan bahwa ini adalah
Ini adalah kematian. Ini adalah kematian. Kambing kibas itu dinyatakan oleh Allah sebagai bentuk kematian. Kematian dinyatakan oleh Allah dalam rupa kambing kibas. Inilah kematian. Lalu kambing tersebut disembelih oleh Allah. Dan Allah mengatakan tidak ada kematian lagi. Maka yang di surga hidup selama-lamanya, yang di neraka hidup selama-lamanya. Kekal bersama kekekalan Allah. Apa itu tawakal? Seperti biasa, sekarang kita mengikuti pembahasan Syekh Utsaimin. Syekhul Islam hanya membawakan firman Allah tadi, surat Al-Furqan, ya. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak akan pernah mati. Dan belum pernah tidak ada. Nah, sekarang syarah dari Syekh Utsaimin, apa itu tawakal? Pertama, beliau bahas secara bahasa, ma'khudun min wakala. Wakala syai' ila ghairihi. Tawakal terambil dari kata wakala, waw kaf lam. Apa? Menyerahkan, mewakilkan, memasrahkan sesuatu kepada orang lain. Wakil, ya, tolong wakili saya menikahkan putri saya tidak bisa hadir. Maka kita pasrah kepada si fulan itu, ya, tawakal, gitu. Nah, terserah dia, cara menikahkan bagaimana, lafadznya dan seterusnya kita sudah sikoh, gitu. Tolong wakili saya berunding dengan si fulan, ya, saya ada permasalahan dengan si fulan, tolong wakili saya. Terserah dia mau ngomong apa, hasilnya apa, karena sudah dipasrahkan, ya, mewakilkan. Fawwadahu ilaih, menyerahkan urusan itu kepada dia. Fattawakkulu 'alal ghair bimakna at-tafwid ilai. Maka orang yang bertawakal dia pasrah. Orang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain dia pasrah. Saya punya modal 100 juta, tetapi saya tidak pintar dagang. Antum kan pintar dagang. Nah, saya pasrah. Saya sikoh sama antum, saya percaya sama antum. Saya kenal dengan antum bukan setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Nah, terserah. Mau antum buat jual beli apa, mau diputarkan di bisnis antum yang mana, yang penting saya dapat bagian kalau ada hasil. Nah, ini secara mutlak. Terserah. Dia punya banyak usaha, ya. Ada konveksi, ada jual beli handphone, ada komputer, terserah, yang mau mana terserah. Nanti hitungannya 50-50, akan terserah dia. Orang saya sikoh sama dia, ya, itu. Ini mudharabah secara mutlak. Ada yang secara muqayyad. Antum kan punya usaha konveksi sama komputer sama handphone. Saya tertarik yang handphone, ya. Tolong 100 juta ini antum untuk dagang handphone, ya. Ini harus amanah, ya. Tidak boleh dilarikan ke sini ke sono, gitu. Kecuali yang benar. Ini kira-kira orang yang tawakal, pasrah kan. Kalau dia bilang, maaf pak, bulan ini rugi, ya sudah, alhamdulillah bulan ini dapat untung sekian, ya begitu.
Sifat bagi hasil itu seperti itu. Ya. Maka tidak layak bagi hasil kok pakai jaminan. Ya. Pakai jaminan. Ini bagi hasil ya 100 juta. Ya, saya takut ada apa-apa BPKB mobil antum yang harga 200 juta itu atau 150 juta saya pegang ya. Nah, ini nggak layak. Jangan menyerahkan uang kalau kita nggak sikoh. Kalau kita sikoh ya sudah seperti ini, tawakal. Ya, antum biar bisa paham apa itu tawakal. Diambil dari makna seperti ini. Ya, ini dari segi bahasa dulu. Nah, sekarang secara istilah, secara ta'rif. Beliau mengambil sebagian ulama, wa arrafa ba'dul ulama at-tawakkula 'ala Allah. Sebagian ulama menta'rif, mendefinisikan pengertian tawakal itu apa? Yaitu sidqul i'timadi 'ala Allah, betul-betul pasrah kepada Allah, betul-betul sikoh kepada Allah, tidak ragu sedikit pun. Seperti saya tadi, saya kenal si fulan puluhan tahun, pintar dagang, jujur, amanah, sampai lihat dia waktu itu terselip 10 juta ya. Si pembeli dia nggak tahu. Kalau dia diem saja, dia nggak tahu ya. Tapi dia nelpon pelanggannya itu, maaf tadi saya bayar kurang 10 juta ya. Nah, saya dengar itu, saya tahu gitu. Saya percaya, saya sikoh. Maka uang 100 juta, jangankan 100 juta, kalau saya punya 5 miliar saya serahkan. Karena apa? Saya sikoh persis, saya tahu persis, saya yakin betul bahwa dia bisa dipercaya. Ya, siapa dia? Makhluk, manusia, sama dengan saya, sama dengan yang lain, sama-sama manusia. Tapi karena saya sikoh, saya betul-betul pasrah. Bagaimana Allah Rabbul Alamin? Tidak ada zat yang lebih benar dari dia. Tidak ada zat yang lebih pandai dari dia. Tidak ada yang bisa lebih dipercaya dari dia. Bagaimana kita pasrah setengah-setengah? Gitu. Tentu 100%. Kalau perlu 1000%. Kalau misalnya ada jutaan persen. Ya. Karena Allah Maha segalanya. Ya, nah, bandingkan dengan teman yang sesama manusia aja pasrah karena yakin dia amanah, jujur, profesional, pinter, apalagi terhadap Allah Rabbul Alamin. Gitu. Maka jika kita pasrah kepada Allah setengah-setengah, berarti kita meragukan Allah. Gitu. Ya. Setengah-setengah pasrahnya. Saya serahkan urusannya kepada Allah. Rizki saya, mati saya, hidup saya serahkan kepada Allah. Ya. Tapi kalau saya terus memanjangkan jenggot saya, karir saya terancam. Itu setengah-setengah. Ya. Maka dipotong. Ya setidaknya jangan terlalu panjang lah, ya. Nggak dihabisin, disisai. Karena apa? Karena banyak cacian, banyak makian. Dia pasrah kepada Allah setengah-setengah. Ya. Sidqul i'timadi 'ala Allah, betul-betul pasrah kepada Allah, menyerahkan nasib kita kepada Allah dalam dua hal. Dalam dua hal.
dalam dua masalah. Apa yang pertama? Fi jalbil manafi'. Yang kedua, wa fi daf'il mudhar. Yang pertama, dalam mencari manfaat. Biar kaya, biar sehat, biar sejahtera, biar bahagia, biar punya anak, biar pintar. Ini kan manfaat semua, kebaikan. Atau sebaliknya, wadaf'il mudhar, dalam menolak bahaya, agar tidak jatuh miskin, agar tidak terkena penyakit, agar tidak bangkrut, agar tidak dipecat, gitu. Pasrah kepada Allah. Ya. Biar enggak dipecat gimana? Pasrah kepada Allah. Gitu. Bukan melakukan maksiat. Biar enggak dipecat bagaimana? Nah, ikutan yang lain, ikut maunya bos. Padahal bos maunya kita korupsi. Korupsi bareng-bareng mengkhianati perusahaan besar atau departemen. Gitu. Ma'asikati bihi subhanahu wa ta'ala, dan yakin seyakin-yakinnya. Ya. Satu lagi apa? Berhenti di situ. Apa? Jadi tawakal adalah pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah dalam mendapatkan kebaikan dan menghindarkan diri dari keburukan. Yakin kepada Allah. Tambah satu lagi apa? Fi'lil asbab, dengan menjalani asbab. Dengan tidak menjalani asbab tidak boleh. Tidak boleh, harus menjalani asbab. Asbabnya harus kita jalani. Asbabnya harus kita lakukan. Ya. Saya pasrah, betul-betul pasrah kepada Allah, apakah saya akan sembuh atau tidak. Kalau sembuh, saya ingin sembuh dan saya pasrah kepada Allah. Saya yakin Allah Maha Penyembuh. Yakin seyakin-yakinnya. Karena yakin, maka tidak perlu saya minum obat. Tidak perlu saya ke dokter. Tidak perlu bekal. Tidak perlu minum madu. Tidak perlu habatus sauda. Allah Maha Penyembuh. Kecil bagi Allah mau menyembuhkan saya tanpa itu semua. Ngapain mesti madu, habatus sauda, dokter, obat ini itu? Enggak. Allah Maha Penyembuh. Betul? Keyakinannya betul, tapi salah, yaitu tidak menjalani asbab. Asbab harus dijalani, karena untuk sembuh perlu berobat. Kecuali nggak mau sembuh, nah, nggak mau sembuh kan nggak dosa. Ya, ini ada pembahasan, ada khilaf banyak ulama. Apakah ingin sembuh itu wajib? Ya, berselisih para ulama. Syekhul Islam mengatakan tidak. Dan ada beberapa contoh sahabat yang tidak ingin sembuh, gitu ya. Tapi tidak minta sakit, tidak membuat dirinya sakit, guling-guling di kotoran, nggak mandi, ya, makan racun yang berbahaya, enggak. Tapi tiba-tiba Allah kasih sakit. Sakit apa? Wanita hitam. Sakit apa? Sakit ayam. Gitu. Sakit ayam. Setelah Nabi menjamin wanita ini dengan surga, kalau tidak diruqyah, kalau tidak dimintakan doa oleh Nabi, maka wanita ini mengatakan, fa asbir ya Rasulullah. Aku mau bersabar saja ya Rasul. Aku tidak perlu sembuh. Aku siap ayan seumur hidup. Ya. Nah, kita nggak bahas itu. Yang kita bahas, jika kita ingin sembuh, dan ingin sembuh tidak dosa, ya, bahkan bagus.
Karena dengan sembuh, tidak sakit, saya bisa sholat dengan berjamaah, saya bisa cari ilmu, saya bisa mencari nafkah untuk anak istri, kan gitu. Tetapi tidak menjalani asbab, maka ini bukan tawakal. Bukan tawakal, atau tawakal yang salah. Ingat, ada seseorang masuk masjid, untanya tidak diikat. Nabi bertanya, kenapa untamu tidak diikat? Sahabat ini menjawab, aku tawakal kepada Allah. Aku bertawakal kepada Allah ya Nabi. Kata Nabi, ikat dulu, baru tawakal. Menunjukkan apa? Bahwa tawakal itu harus menjalani asbab. Asbab harus dijalani, setelah itu tawakal. Ya. Ingin selamat ketika berkendara, ya, maka menjalani asbab wajib. Rem dicek, pakem apa tidak, ban-ban bagaimana, ini harus. Ya. Tidak boleh kita mengatakan selamat atau tidak, Allah urusannya. Untuk selamat tidak ada hubungannya dengan ban, rem, ya, nggak perlu pakai rem, ya. Allah maha menyelamatkan. Kalau Allah selamat, berhenti sendiri mobil, ya. Tentu kita tidak segila itu, ya. Itu agamanya orang-orang sufi, ya. Harus menjalani asbab. Asbabnya harus, tambah satu lagi, menjalani asbab, asbabnya harus apa? Asbabnya harus sahih. Maka dikatakan di sini wa fi'lil asbab as-sahihah. Asbabnya harus sahih, asbabnya harus benar. Kalau asbabnya tidak benar, tidak boleh, haram, bahkan syirik. Ya, syirik. Mau selamat ketika berkendara, iya, jalani asbab. Tawakal kepada Allah, jalani asbab. Apa asbabnya? Lantarannya injek bumi 7 kali. Sebelum nyelah motor, injek bumi 7 kali sambil baca sholawat. Nah, ini asbab juga menurut mereka. Ini asbab yang tidak benar. Tahu dari mana tidak benar? Tidak usah dibahas. Karena akal yang paling sederhana tidak bisa menerima ini kalau ini asbab. Iya. Orang yang SD tidak lulus, bahkan nggak pernah sekolah, bahkan nggak bisa baca tulis, tidak akan memahami ini sebagai asbab. Apa hubungannya? Ya, tapi tentang rem, kopling, ban, semua orang tahu. Hati-hati di jalan, semua orang tahu. Ini asbab harus benar. Asbab yang tidak benar tidak boleh, haram, bahkan syirik. Kan salah satu bentuk syirik apa? Syirik kan macam-macam. Menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah, orang-orang yang sudah mati bisa menolong kita, macam-macam syirik. Salah satunya menjadikan sesuatu yang bukan asbab menjadi asbab. Itu syirik. Tadi nginjak bumi 7 kali, semua orang tahu itu nggak ada hubungannya dengan keselamatan berkendara. Kok dia hubung-hubungkan? Bukan asbab, dia jadikan asbab, maka ini syirik. Itu yang sering kita dengar, kan? Itu yang sering kita dengar. Semuanya dari Allah, Pak. Ya, saya ini cuma lantaran. Semuanya dari Allah. Semuanya Allah yang mengatur, semuanya Allah yang berkuasa. Ini cuma lantaran, Pak. Jangan tuduh kami syirik. Ini cuma lantaran. Apa lantarannya? Jimat. Ini asbabnya, lantarannya. Kadang mereka bilang bukan lantaran, ini syariatnya. Ini syariatnya saja, ya. Kalau Bapak ingin kaya, kan syariatnya jual beli, ya. Syariatnya cari uang. Ini syariat. Ini syariat. Ya. Maksud dia asbab.
Ya, asbabnya apa? Jimat, keris, gitu. Kan nggak ada orang Islam yang mengatakan kami yang menyelamatkan. Ya, bukan Allah yang menyelamatkan engkau, saya kira nggak ada. Ya, sesat dukun ngomong nggak ada. Muslim ya, bahkan yang nggak Muslim juga bilang Tuhan. Ya, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, kaum musyrikin, ya ini semua Tuhan. Saya lantaran saja, ya. Semuanya Tuhan, saya lantaran saja, ya. Diputar-putar tangan gitu, ya. Lihat mata saya, ini lantaran, ini asbab. Nanti Bapak sembuh, insya Allah. Allah yang menyembuhkan. Ini lantaran. Salah. Bukan asbab dijadikan asbab. Itu syirik. Maka sering kita bahas bahwa takut lari dari ular berbisa syirik apa tidak? Tidak. Nah itu asbab kan? Itu asbab. Lari dari singa ngamuk syirik apa tidak? Tidak. Itu asbab. Jangan katakan sama ular takut. Takut kepada Allah dong. Ya, ini nggak paham. Ya. Apakah ketika orang takut kepada Allah lalu dia nggak boleh takut dengan ular berbisa? Keliru, itu asbab. Gitu. Jangankan kita lihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya taraqqab. Nabi Musa ketakutan luar biasa setelah beliau meninju orang Kipti itu sampai mati, orangnya Fir'aun. Ketakutan. Lihat ke sana kemari, ketakutan. Kemudian ditangkap oleh bala tentara Fir'aun. Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita katakan Nabi Musa syirik, penakut. Ya, itu asbab. Karena yang dibunuh orangnya Fir'aun kejam, gimana nggak takut? Maka beliau lari ke negeri Madian, bertemu dengan dua wanita dan seterusnya nikah. Ya. Kalau antum takut dengan angka 13, syirik apa tidak? Nah, ini syirik. Karena angka 13 tidak ada hubungannya dengan kerugian, kecelakaan, kebangkrutan, tidak ada. Kecelakaan, kebangkrutan dan seterusnya hubungannya dengan sikap kita, perilaku kita. Ya. Bukan angka. Saya kira apa yang dibawakan oleh beliau ini singkat tetapi mewakili. Ya. Sebaik-baik ucapan kan itu. Singkat tetapi mewakili. Nggak ada yang kurang, tapi singkat. Gitu. Ini sebaik-baik ucapan. Ya. Seburuk-buruk ucapan itu panjang lebar tapi nggak ada isinya. Ya. Wasidqul i'timad. Nah, sekarang beliau bahas bagaimana apa yang dimaksud dengan pasrah yang benar. Pasrah yang benar, sidqul i'timad, an ta'tamida 'ala Allah i'timadan shadiqan. Berserah diri kepada Allah dengan benar, bihaitsu la tas'alu illallah, yaitu tidak minta kecuali kepada Allah. Tidak minta kecuali kepada Allah. Maka minta kepada selain Allah berarti dia tidak i'timad. Gitu. Maka wajib kita minta kepada Allah saja. Berarti seorang anak minta uang kepada ibunya nggak boleh? Nah, berarti seorang istri minta nafkah kepada suami tidak boleh? Seorang suami minta kopi kepada istrinya nggak boleh? Kenapa beliau katakan la tas'alu illallah, tidak minta kecuali kepada Allah? Berarti tidak boleh minta kepada selain Allah. Berarti suami minta kopi kepada istrinya nggak boleh?
Gimana? Apa kita tolak ucapan beliau ini? Berarti boleh dong minta kepada selain Allah. Bukankah kita sering minta kepada suami kita, kepada istri kita, kepada ayah kita, kepada anak kita? Apa maksud beliau? Jangan minta kecuali kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Gimana maksudnya? Hah? Hah? Iya, meminta sesuatu yang hanya Allah saja yang sanggup memberi. Sesuatu yang hanya Allah yang bisa memberi. Selain Allah tidak bisa. Apa? Surga, selamat dari neraka, ya, panjang umur, termasuk rezeki, bahagia, hidayah. Sanggupkah ini semua diberikan oleh selain Allah? Tidak sanggup. Ya. Adapun uang, kopi, makanan, nasi, minuman, kan selain Allah bisa memberi. Tentu ini boleh. Tentu boleh, tidak syirik. Gitu. Ini makna nasihat Nabi kepada Ibn Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah saja. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Ini yang kedua, wala tasta'inu illa billah. Jangan minta tolong kecuali kepada Allah. Jadi minta tolong kepada yang lain tidak boleh. Ya. Tolong ambilin sendal saya, nggak boleh. Tolong pinjemin uang kepada saya, nggak boleh. Tolong bawakan ini ke rumah saya, nggak boleh. Jawabnya boleh. Apa yang tidak boleh? Apa yang tidak boleh? Ya. Tolong bahagiakan saya, tolong panjangkan umur saya, tolong selamatkan saya. Ketika kita terombang-ambing di tengah lautan, semua orang panik, lalu kita bilang, tolong selamatkan saya. Yang dimaksud bukan Allah. Ini syirik. Gak ada yang bisa menolong. Ya, nakoda kapalnya saja nggak bisa menolong dirinya. Ya, lalu kita tolong selamatkan saya, tolong selamatkan saya. Yang dimaksud bukan Allah. Itu syirik. Ya. Apalagi disebut ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Jibril, ya Rasulullah, ya selain Allah, terombang-ambing di tengah lautan atau di pesawat yang sebentar lagi mau jatuh. Ya, minta tolong pada selain Allah tidak boleh. Ya. Gak ada yang sanggup. Gitu. Ketika tidak ada yang sanggup, berarti hanya Allah yang sanggup. Kok minta kepada selain Allah? Itu syirik. Ya. Pak polisi, tolong saya dikejar-kejar penjahat. Syirik nggak? Syirik nggak? Tidak, karena Pak polisi bisa nolong kita ketika kita dikejar-kejar penjahat. Tentu bisa bedakan mana permintaan tolong yang syirik, mana yang tidak. Mana permohonan yang syirik, mana yang tidak. Satu lagi, wala tarju illallah, tidak berharap kepada selain Allah. Tidak berharap pada selain Allah. Banyak kita yang berharap pada manusia. Kalau berharap jelas ya. Bolehkah kita berharap si fulan memberi bantuan kepada kita? Ya. Harapan ini harus lebih kecil dari harapan kita
agar Allah menggerakkan hati dia. Nah, itu harus lebih besar. Gitu. Saya sedang butuh bantuan. Si fulan, oh, saya yakin bisa bantu saya. Ya. Lalu saya berharap si fulan membantu saya. Bolehkah? Boleh. Tetapi harapan itu harus lebih kecil. Tidak boleh lebih besar dari harapan kepada Allah. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.